Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada sahabat belajar. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat, barokah, serta naungan Allah dan inayahnya. Dan juga diberikan kelancaran dalam menghadapi situasi kondisi yang menimpa kepada kita. Dan kita diberikan rizki yang melimpah oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan membahas yaitu terusan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang pembagian kalam. Kemarin kita alhamdulillah sudah selesai, yaitu pembahasan mengenai tentang syarat-syarat kalam. Sekarang pembagian kalam. Bisa kita ketahui bahwasanya kalam itu terbagi menjadi 3. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun ja'ali maknan. Yang pertama ada namanya isim, yang kedua ada namanya fi'il, yang ketiga ada namanya haraf atau huruf ya. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tentang isim. Isim itu apa? Isim itu adalah kalimat tundalat alamanan pinap siha walam tuktaron bi zamani wadan. Yang artinya bisa kita lihat kalimat yang menunjukkan kepada makna dalam dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu. Nah, kalimat yang menunjukkan kepada makna, kepada arti, namun tidak disertai dengan waktu. Kira-kira apa? Nah, kalau kita ini kira-kira seperti kata benda. Terus apalagi kata tempat. Nah, terus apalagi nama orang dan lain sebagainya. Nih, contohnya seperti ini. Contohnya isim seperti apa nih? Muhammad. Muhammad itu nama orang. Hasan itu nama sifat ya. Hasan itu baik ya. Orang yang mempunyai sifat yang baik. Masjidun itu nama tempat, masjid. Dan kolamun itu kata benda. Ya, apa kolamun itu pulpen ya, pena. Nah, jadi isim itu ya nama orang, bisa nama sifat, bisa nama tempat, dan juga bisa nama benda. Itu disebutnya isim, yang dimana memiliki makna namun tidak disertai dengan waktu. Adapun kita bisa mengetahui itu isim walaupun kita tidak tahu maknanya, artinya bisa ada beberapa ya kategori klasifikasi yang mana kita bisa mengerti tentang isim. Ciri-ciri isim itu ada berapa? 5. Yang pertama adalah khofad. Khofad itu kasroh ya. Contohnya seperti lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ismi ini adalah isim. Ciri isimnya apa? Ada kasroh di akhir kalimat. Allahi juga itu isim. Karena ada kasroh di akhir kalimat. Nah, ini cirinya tuh. Ar-Rahmani juga itu isim. Nah, karena ada khofat di akhirnya. Ar-Rahimi juga isim. Karena ada khofat di akhirnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau ada kalimat atau kata yang diakhiri dengan kasroh itu isim. Walaupun kita tidak mengetahui apa artinya. Entah itu nama orang, kata sifat, atau tempat, dan lain sebagainya. Bisa kita ketahui dengan cirinya itu kasroh di akhir kalimat. Yang kedua, ciri isim adalah tanwin. Mau tanwin fathah, tanwin kasroh, mau tanwin domah. Ya. Contohnya seperti apa? Khalidun. Khalidun nama orang ya yang bernama Khalid. Cirinya itu apa? Karena ada tanwin domah. Labdon. Labdon itu lafad ya. Ini juga isim. Muslimatin juga isim. Apa kita bisa mengerti itu isim? Ada tanwin domah, ada tanwin fathah, dan ada tanwin kasroh. Jadi ciri yang kedua kita bisa mengerti isim itu adalah ada cirinya tanwin. Yang ketiga adanya alif lam di awal kalimat. Ketika ada lafaz ada alif lam di awal kalimat itu namanya isim ya. Contohnya seperti apa? Alhamdulillah. Nih ada alif lam di awal kalimat itu namanya isim. Ar-Rahman juga ini isim. Karena ada alif lam. Pokoknya asyamsu itu juga isim. Dan banyak ya pokoknya apabila ada alif lam itu namanya isim. Yang selanjutnya ciri daripada isim itu yaitu huruf jar. Nah, huruf jar itu adalah huruf yang suka menjerkan atau mengkasrohkan. Jadi kalau ada huruf itu pasti di depannya itu kasroh. Contohnya ada berapa huruf jar? Nih ada min, ada ila, ada an, ada ala, ada fi, ada ruba, ada ba, ada kaf, dan ada lam. Contohnya seperti apa? Nih kita ambil. Min, nal, masjidi. Masjid ini isim. Namun masjidi ini ada 2 ya. Cirinya itu. Ada yang pertama alif lam,
yang kedua ada kasroh. Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ada satu ataupun dua, ada ciri-ciri itu isi. Nah, karena ini min itu yang suka menjer, kan mengkasrohkan, makanya untuk mengharokati akhirnya itu menggunakan kasroh. Atau bisa kita ganti ilal masjidi. Awas, ketika ada salah satu huruf jar ini, jangan kita berani mengharokati harokat akhirnya itu menggunakan domah atau fathah. Harus kasroh, walaupun nanti ada sebagian yang mana ada huruf jar tapi fathah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pemula. Juga yang terakhir, yang kelima, ada huruf kosam. Huruf kosam itu adalah huruf sumpah. Ada berapa jumlah huruf kosam itu? Ada 3. Ada waw, ada ba, dan ada ta. Ketika ada waw, ba, ataupun ta itu memaknai adalah huruf kosam atau sumpah. Walaupun waw itu nggak harus terus huruf kosam, sumpah tidak. Karena banyak, ada waw atap, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti apa? Wallahi. Wallahi, demi Allah. Artinya. Juga sama ini huruf kosam ini juga sifatnya itu suka mengkasrohkan, suka menjrkan apa yang ada di depan si huruf tersebut. Nah, wallah jangan wallahu, kalau ini wawunya wawu kosam. Jangan wallaha, nggak boleh, tapi wallahi karena ini huruf kosam. Dan mengartikannya juga wallahi itu demi Allah. Terus apalagi wasyamsi, demi matahari. Wal asri, demi masa. Nah, itu contoh di dalam Al-Qur'an mengenai tentang huruf kosam. Adapun untuk mengenai ini adalah nahu dasar. Yang mana kalau kita ingin mahir bisa membaca kitab kuning, kita harus memenuhi, kita bisa menguasai huruf ilmu nahu ini yang dasarnya. Juga nanti untuk yang selanjutnya saya akan ada pendalaman. Dan adapun untuk pendalaman itu kita tidak wajib untuk tahu. Itu hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, dicukupkan segitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terkhususnya untuk saya sendiri yang menyampaikan, umumnya bagi sahabat-sahabat belajar yang menyaksikan. Mudah-mudahan kita diberi